Halo teman-teman investor semuanya dengan Roy di sini. Dan sebelum kita mulai video kali ini, buat teman-teman saya, sedulur-sedulur semua yang sekarang sedang dalam OTW mudik ke kampung halaman gitu ya, atau sudah sampai di sana, have fun, selamat menikmati waktu mudik, waktu liburan bersama dengan orang-orang tersayang, ngumpul-ngumpul lagi, nongkrong lagi dengan teman-teman yang sudah lama nggak ketemu gitu ya. Dan buat yang masih dalam perjalanan, hati-hati dan semoga selamat sampai tujuan semuanya. Dan dalam video kali ini teman-teman, saya akan bahas saham Telkom gitu ya, saham yang kinerja tahunannya naik, tetapi ketika dia rilis kinerja, tapi malah reaksinya adalah dicampakkan market, dibuang gitu ya. Nah, di balik semua itu ya, saya melihat ini sebagai sebuah ide yang konservatif buat teman-teman yang menurut saya profil resikonya mungkin kalian low atau medium gitu ya. Kalian bisa mempertimbangkan saham yang satu ini. Dan akan kita bahas alasan-alasannya. Seperti biasa ada faktor dari mulai sekilas yang terjadi dengan Telkom ini, kemudian kinerja keuangannya, valuasi, story, dan catatan akhir untuk menutup video. Oke, jadi teman-teman, apa yang terjadi dengan Telkom setelah dia merilis laporan keuangan gitu ya? Biasanya kinerjanya naik, harga sahamnya naik gitu ya. Saya sering menyebut ini sebagai momentum earning season. Contoh ketika ya waktu Desember tuh saya bikin sebuah video mengenai saham GJTL gitu ya. Saya melihat potensi GJTL jadi saham yang ketika earning season muncul, dia kinerjanya bagus dan harganya rally. Sekarang GJTL tuh kemarin sempat menyentuh hampir 1.500. Saat video dibuat harga GJTL sekitaran 800. Jadi sudah lumayan bedanya ya, 800-900, sekarang 1.400 menuju 1.500. Tetapi sebaliknya, ada juga ketika laporan keuangannya dirilis, ternyata tidak sesuai dengan keinginan market, harga sahamnya dibanting. Jadi menurut saya ini adalah dua risiko yang berbeda teman-teman. Risiko karena market ya, market risk, yaitu sebuah risiko yang muncul karena memang market itu kan bergerak, dinamis. Market bergerak bukan karena laporan keuangan, bukan karena kinerjanya bagus atau tidak bagus, tapi di situ ada namanya supply dan demand gitu ya. Ini hukum ekonomi yang basic. Kalau supply-nya banyak, otomatis harga barangnya turun. Tapi kalau demand-nya yang banyak, orang berebut untuk memiliki barang tersebut karena mungkin ngomongin saham ya, kinerjanya cemerlang, di HK terus, harga sahamnya naik gitu ya. Jadi itu dari sisi market risk. Tapi kalau dari sisi fundamental risk ya, kita berharap bahwa kinerja saham mengikuti harga sahamnya itu terbentuk karena mengikuti kinerja dari perusahaan sendiri. Kalau ada sesuatu yang mempengaruhi fundamental risk, nah itu hal yang menjadi perhatian investor. Karena kita laporan keuangan saja dirilis per kuartal, per 3 bulanan gitu ya. Jadi kita sedikit mengabaikan market risk. Kenapa saya bilang sedikit mengabaikan? Karena kita nggak bisa sebagai investor terlalu melihat market risk gitu dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, market risk bisa kita jadikan semacam sebuah alarm kecil gitu ya. Kenapa sih market tiba-tiba membuang saham ini? Apakah ini hanya market risk saja, panic selling, atau fundamental risk? Nah, yang terjadi dengan Telkom, teman-teman, di sebelah kiri ini adalah yang terjadi belakangan ini gitu ya, ketika saham Telkom harganya dikerek turun dari 4 ribuan menjadi 3.400. Apa yang terjadi? Investor asing ramai-ramai melakukan net sell gitu ya, dan jumlahnya cukup besar nih di akhir bulan Maret. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika saham Telkom naik? Investor asing berburu-buru net buy di dalam saham Telkom ini gitu ya. Saya tidak ngomongin bandarmologi di sini. Ini lagi-lagi kepada prinsip supply dan demand yang sederhana tadi gitu ya teman-teman. Untuk emiten sebesar Telkom butuh uang yang besar supaya bisa marketnya bergerak, harga sahamnya bergerak. Kenapa? Ya market cap-nya dia besar teman-teman. Nah kita tidak bisa memungkiri bahwa market cap yang besar itu membutuhkan namanya foreign flow yang cukup kuat sehingga harga sahamnya bergerak naik. Dan itulah yang terjadi dengan Telkom di sebelah kanan. Ketika dia naik, investor asing melakukan banyak sekali net buy di dalam saham ini. Apa yang mungkin terjadi saat itu adalah banyak investor yang memperkirakan saham Telkom ini kinerjanya bakal perform signifikan gitu ya. Jadi ketika itu tidak meet dengan ekspektasi mereka, kita muncul berita-berita bahwa JP Morgan, BlackRock mengurangi muatan di dalam saham Telkom. Apakah itu penting? Ya menurut saya ini hanya market risk saja. Karena secara fundamental,
ya, kita ngelihat bahwa pertumbuhan dari Telkom itu masih cukup bagus. Laba bersihnya mereka itu naik 18% gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, berapa sih target yang diekspektasikan oleh para analis-analis dari big fund tersebut gitu? Banyak yang mengatakan gitu ya, menaruh sebuah harga bahwa Telkom itu idealnya tahun ini bisa naik laba di 25%. Ya, artinya Telkom kinerjanya tahun 2020 tidak meet dengan ekspektasinya investor-investor sana ya, investor-investor besar. Bagaimana dengan saya gitu? Kalau saya sejujurnya kinerja 18% naik gitu ya, laba bersihnya, itu masih meet dengan ekspektasi saya. 18% untuk perusahaan sebesar Telkom yang laba tahunannya itu sudah sampai di level revenue-nya, ini bukan laba, ini revenue tahunannya itu sudah di angka 100 triliunan gitu ya. Nah, PR-nya adalah meningkatkan revenue di atas 100 triliun itu tidak mudah ya. Ini revenue teman-teman ya, jangan salah, ini saya typo nih di sini. Ini adalah grafiknya, yang sebelah kiri adalah revenue, sebelah kanan adalah laba bersih. Jadi, menaikkan laba double digit untuk revenue yang sudah 130-an triliun itu bukan PR yang mudah. Sulit banget, sulit. Karena untuk bisa mencapai itu ya perlu sebuah dobrakan gitu. Nah, inilah limitasinya Telkom menurut saya saat ini gitu ya, yaitu bagaimana perusahaan ini melakukan growth ke depannya. Tapi kalau kita sedikit mengendorkan masalah growth ini gitu ya, karena growth itu kan bukan satu-satunya faktor untuk kita invest. Mungkin ada teman-teman yang growth investing, ya mungkin nggak cocok dengan saham Telkom. Tetapi kalau kita bicara konservatif, investor konservatif, maka kalau kita lihat jumlah aset yang terus tumbuh, jumlah ekuitas yang terus bertumbuh, perusahaan ini hanya memiliki DER 0,35 kali, artinya utangnya sangat kecil, kas-nya 29 triliun dengan IPS-nya 247 rupiah. Dan secara historical, Telkom ini mampu memberikan dividen atau punya kebijakan dividen yang cukup baik. Kenapa saya menyebutnya sebagai sebuah kebijakan? Karena kalau kita sudah bicara dividen, itu bicara soal bukan hanya kemampuan perusahaan, tetapi juga willing perusahaan. Perusahaannya mau apa enggak gitu ya, untuk membagikan labanya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sejak tahun 2015, Telkom itu membagikan dividen minimal paling kecil 60%, dividen payout rasionya, 60% gitu ya. Tahun 2023 mereka membagikan 80% dari laba bersihnya. Payout rasionya cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan seperti Telkom yang sudah mature dari sisi bisnis, sudah tidak banyak lagi mengeluarkan modal gitu ya. Mereka bisa dikatakan secara pertumbuhan atau secara growth ke depannya, ekspansi dan lain-lain sudah mulai terbatas. Makanya mereka bisa memberikan dividen dalam jumlah yang besar, bahkan pernah mencapai 90% pada tahun 2019. Nah, kalau dihitung-hitung teman-teman, kalau harga saat ini Telkom 3.430, itu yieldnya bisa sekitar 5 sampai 5,5%. Nah, buat investor konservatif, menurut saya dividen yang diberikan ini cukup fair gitu ya, 5,5% loh untuk emiten yang menurut saya secara fundamental sangat-sangat baik dan bisnisnya sudah terbukti sustainable. Nah, bagaimana dengan valuasinya sendiri? Apakah dengan pemberian dividen yield 5% ini waktu yang cukup baik untuk kita bisa mulai masuk di saham Telkom ini? Nah, kalau teman-teman lihat dari min PI 5 tahun, Telkom itu ketika mendekati harga 3.000, ini adalah harga yang under value ya, dengan PBV 2,5 kali dan per, ini bukan PBV ya, ini per 13 kali. Ya, per 13 kali, PBV 2,5 kali. Jadi di area 3.000-an itu menurut saya harganya Telkom itu sudah cukup kompetitif, menarik gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagian valuasinya teman-teman, kalau dari sisi per dan PBV, Telkom punya itu lebih kompetitif lah. Per-nya masih di belasan, 13 kali, bandingkan dengan ISAT 20 kali, Excel 23 kali. Juga dengan PBV, Telkom itu 2,5 kali, lebih tinggi dari Excel, tapi lebih kecil sedikit dari Indosat. Nah, bagaimana dengan earning-nya? Justru di bagian earning inilah Telkom yang terbaik gitu ya. Meskipun secara net profit margin dia unggul tipis dari Indosat, tetapi secara ROE kita bisa lihat ya, ada perbedaan yang signifikan. 18% dibandingkan 14% dan 4% milik Excel. Jadi menurut saya Telkom secara valuasi kompetitif sekali di sektor telekomunikasi ini. Lalu untuk bagian story dan growth ini juga perlu kita pertimbangkan, meskipun kita tahu bahwa Telkom itu ya mungkin secara bisnis sudah mature dan agak challenging untuk ekspansi gitu ya. Pertama teman-teman, kalau kita bicara soal undervalue, ya memang Telkom itu sekarang menurut saya undervalue. Tapi kalau kita bicara growth investing, perusahaan-perusahaan yang lincah, yang bisa bergerak cepat dan bisa mendobelkan
revenue atau loncat kinerjanya, Telkom bukan tipikal yang seperti itu sih gitu. Jadi menurut saya growth factor Telkom itu ke depan terbatas. Saya sebenarnya sedikit masih menyesalkan keputusan Telkom untuk tidak membuat IndiHome itu melantai di IHSG. Padahal kalau IndiHome itu melantai di IHSG ini bakal jadi sentimen yang menurut saya positif gitu ya, dan mungkin harga Telkom bisa rally. Tapi mereka ternyata memilih skema private ya, melepas saham IndiHome ini digabungkan ke Telkomsel atas nama konsolidasi dan memberikan kesempatan bagi Singtel untuk ambil bagian dalam porsi tersebut gitu ya. Dan IndiHome itu dilepas dalam pair yang menurut saya kemurahan kalau itu dilepas di skema private seperti ini. Ketiga, Telkom juga sampai saat ini saya belum menemukan ada rencana atau corporate action yang menarik gitu ya. Masih terbatas sekali, jadi belum ada corporate action yang bisa mendongkrak atau memberikan sentimen positif buat Telkom ke depan. Mungkin yang bisa kita perhatikan atau bisa kita pegang adalah kemampuan Telkom untuk bisa menaikkan secara perlahan harga layanannya, dilihat dari ARPU gitu ya, average price per usernya, di mana tiap tahun mereka berusaha melakukan kenaikan service ini. Ini adalah kunci dari sustainability pertumbuhan. Sustainability pertumbuhan itu artinya konservatif gitu ya. Setahun naik 7%, 10% itu it's okay. Tapi di samping daripada itu semua teman-teman, meskipun ARPU-nya mereka masih bisa naik gitu, EBITDA juga naik tipis, tetapi kalau kita lihat dari komposisi pendapatan ya, bagian SMS dan fixed cellular voice ini makin lama makin turun gitu ya. Artinya di bagian ini tuh kita akan expect bahwa tantangannya adalah akan semakin turun, dan Telkom harus bisa meningkatkan bagian yang lain gitu ya. Apakah itu potensi dari bisnis to bisnis, interkoneksi, atau IndiHome, atau datanya sendiri, yaitu Telkom yang harus bisa membuat strateginya. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah hal yang sebenarnya subsidi gitu ya. Di saat orang-orang atau demand terhadap data dan internet itu tinggi sekali, tapi Telkom masih punya nih kantong dari SMS dan traditional voice, sementara kantongnya semakin menyusut gitu ya. Saya juga membaca mengenai banyak yang mengatakan bahwa Telkom bakal terdesak dengan Starlink gitu ya. Menurut saya juga enggak sih. Saya baca beberapa report, kemudian berita. Sebenarnya Telkom itu justru akan bekerjasama dengan Starlink untuk menjangkau dan memberikan layanan VSAT gitu ya. Saya rasa sebenarnya Telkom sendiri juga sudah punya kan layanan VSAT, dengan kombinasi atau kerjasama dengan Starlink. Saya pikir ini akan menambah coverage atau menambah produk baru bagi Telkom saja. Jadi harusnya di bagian ini saya melihat tidak ada kekhawatiran risiko, justru melihat sebagai sebuah peluang kerjasama ke depannya. Nah, itu tadi teman-teman yang sudah kita bahas. Jadi kalau kita bicara Telkom saat ini, ada 5 poin gitu ya, 5 poin besar. Kalau dari sisi bisnis perspektif, ini bisnis yang sudah sangat mature dan nama besar Telkom tidak bisa kita ragukan lagi gitu ya. Kalau teman-teman kerja di perusahaan enterprises gitu, kalian butuh link, butuh apa, biasanya top of mind adalah Telkom. Telkom ada nggak sih di daerah sana? Soalnya kalau kita sudah bicara daerah-daerah yang agak ke kota-kota second tier, third tier, itu biasanya yang main di sana itu the only one ya, Telkom gitu. Lalu kalau kita ngomongin finansial Telkom juga strong. Utang yang terbatas, ekuitas yang makin tumbuh, dan kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen dan good willing dari manajemen Telkom memberikan dividen, menurut saya ini poin yang harus kita appreciate. Valuasinya juga menurut saya menarik gitu ya. Saya kasih nilai 8 untuk valuasi. Tetapi kalau kita ngomongin momentum, ya saham seperti Telkom ini bisa dikatakan momentumnya sangat rendah gitu ya. Tidak ada sesuatu yang kita proyeksikan bakal menggerakkan market di saham Telkom ini, kecuali memang ada lonjakan kinerja gitu ya. Dan ketika kinerja tadi nggak meet sekian persen aja, analis pada investor-investor besar pada membuang saham Telkom. Di sisi manajemen saya juga kasih nilai yang 6 saja, karena saya masih sedikit mempertanyakan keputusan mereka untuk melepas IndiHome melalui skema private, sehingga Singtel ambil bagian di sana gitu ya. Menurut saya sih itu kurang serak aja saya dengan skema seperti itu ya. Lebih baik IndiHome-nya melantai di IHSG sekalian. Jadi secara catatan akhir teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir. Teman-teman yang baru ketemu channel ini, subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar. Habis ini bahas apa, tulis di kolom komentar juga. Apa catatan akhir saya? Pertama adalah penurunan Telkom dari harga 4.300 ke 3.400 atau hampir 20% lebih, itu saya melihatnya bukan bagian dari fundamental issue. Sebaliknya, saya melihat ini hanya sebagai market risk saja gitu ya. Market risk
Dan ketika ini terjadi, justru memberikan peluang dividen 5% di harga saat ini. Bisnisnya sustainable, potensi grupnya memang terbatas, tapi kita tahu mereka setidaknya punya kemampuan untuk meningkatkan harga layanannya dari tahun ke tahun. Sehingga saya melihat Telkom ini sebagai sudut pandang investor konservatif. Menurut saya sih ini pilihan yang saya nggak nyebutnya easy choice gitu, tapi pilihan yang cukup masuk akal gitu. Masuk akal kenapa? Ya dividen 5%, bisnisnya konservatif, dengan sudah di harga 3.200, saya rasa downside-nya akan semakin terbatas gitu ya. Makin murah, makin bagus untuk saham Telkom. Bagaimana dengan target price? Telkom berulang kali sampai di harga 4.400, 4.500 dan turun gitu ya. Artinya market mungkin saat ini hanya memberikan apresiasi Telkom di harga segituan. Kalau saja Telkom dalam setahun atau 2 tahun kembali ke harga ini gitu ya. Anggaplah 2 tahun kembali ke harga 4.500. Maka upside-nya adalah 29%. Ditambah dividen 5% ya. Kalau skenario ini terjadi, artinya kita mendapatkan return dari investasi ini sebesar 34% dalam 2 tahun atau 17% per tahun. Buat investor konservatif, ya menurut saya sih ini a good deal ya gitu ya. Sisi konservatif ya, bukan sisi yang ingin growth, yang ingin bigger dan lain-lain ya. Jelas Telkom tidak cocok untuk kategori saham seperti itu. Gimana teman-teman dengan pembahasan kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Habis ini bahas sama apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. Selamat berlibur, selamat menikmati waktu di kampung halaman atau yang kalian strolling di city, tetap di dalam kota, jalan-jalan, mumpung Jakarta juga lagi sepi. Have fun semuanya, God bless you, sampai ketemu lagi. Bye-bye.